Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan saya pada pertemuan kedua setelah UTS. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti perkuliahan ini. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya membawa berkah. Baik, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan minggu ini. Jadi, saya akan membahas mengenai latihan kasus minggu lalu yang telah saya berikan. Sebelum saya membahas, saya akan kembali menginformasikan mengenai pengertian dari analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat apakah proyek masih layak jika terjadi kesalahan atau perubahan dalam asumsi-asumsi dasar yang ditetapkan di awal proyek. Jadi, analisis sensitivitas ini biasa disebut sebagai analisis what if, yaitu analisis apa yang akan terjadi jika ada perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya. Untuk latihan minggu lalu, kasus latihan minggu lalu, kita menggunakan tabel 1 sebagai kondisi normal. Kemudian, kondisi pertama itu terjadi peningkatan seluruh biaya meningkat 20%. Jadi, dari tabel 1 tadi, biayanya dinaikkan seluruhnya itu 20% setiap tahunnya. Kemudian, kondisi kedua itu tingkat suku bunga yang berlaku 22%. Jadi dari tabel 1, tingkat suku bunganya 17%, sekarang menjadi 22% dengan benefit dan juga biaya itu tetap, tidak usah dirubah. Cukup merubah tingkat suku bunganya saja. Oke, ini tabel 1, kondisi normal, jadi tidak usah diubah, kita sudah menghitung nilai NPV-nya. Kemudian nilai IRR-nya kita sudah hitung minggu lalu dan juga net BC-nya atau BC rasionya. Jadi sebelum kita membahas, saya akan mengkoreksi nilai adik-adik. Jadi setelah saya koreksi itu sebagian besar itu adik-adik merubah benefit yang ada pada kondisi normal. Padahal tidak ada kondisi, baik kondisi pertama dan kedua yang menyebutkan bahwa benefit itu berubah. Jadi yang kondisi pertama itu cukup biayanya saja yang berubah. Kita prediksi terjadi peningkatan biaya sebesar 20%. Kemudian kondisi kedua itu kita asumsikan terjadi perubahan suku bunga dari 17% menjadi 22%. Ya, tapi di sini ada beberapa yang pada kondisi kedua suku bunga tidak dinaikkan, tetap 17%. Kemudian ada juga yang kurang jelas menghitung, jadi kurang teliti. Jadi untuk menghitung net BC, untuk menghitung IRR-nya. Jadi untuk koreksinya sudah saya kembalikan ke adik-adik via email. Jadi ada dari 34 mahasiswa, ada satu yang belum mengumpulkan atas nama Rina Fahrun Asmi. Jadi nanti saya tunggu konfirmasinya via Jafri saja. Kenapa tidak mengumpulkan tugas tersebut? Baik, selanjutnya kita akan masuk kembali. Jadi dari tabel 1 kondisi normal, kita masuk ke tabel 2. Tabel 2 itu kondisi pertama, kita anggap seluruh biaya meningkat sebesar 20%. Jadi benefitnya ini tetap seperti kondisi pertama, 4.480 sampai 74 juta karena dalam ribuan, 74.440.000. Jadi 4.480.000 tahun pertama, tahun ke-8 74.440.000 dia tetap.
Yang kita tingkatkan itu di biaya, karena seluruh biaya meningkat sebesar 20%. Yang sebelumnya 78.985 itu meningkat menjadi 94.782. Sampai tahun ke-8 31.602. Yang sebelumnya 26.335.000 rupiah. Kemudian kita cari selisihnya. Dari selisih total benefit tahun pertama dikurangi selisih total benefit tahun kedua. Kemudian dari selisih itu kita cari NPV pada tingkat suku bunga 17%. Itu cukup mengalihkan diskon faktor dengan selisih biaya. Diskon faktor, cara mencarinya tentu adik sudah tahu. Jadi rumusnya 1 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunga dikalikan tahun dipangkatkan tahun ke berapa. Kalau misalkan tahun pertama berarti dipangkatkan 1. Kemudian di tabel juga, jadi adik-adik buat tabel seperti ini untuk memudahkan perhitungan mencari NPV, IRR, dan net BC ratio. Kemudian kita cari pada tingkat 40% NPV-nya. Karena pada 40% sudah kita dapatkan nilai yang negatif total keseluruhannya. Jadi sama untuk mencari NPV tahun pertama dengan tingkat bunga 40%, itu kita kalikan selisih dikali dengan diskon faktor pada tingkat bunga 40%. Setelah didapatkan seluruhannya semuanya ditotal ya. Kita total NPV 17, kemudian kita total keseluruhan NPV dari tingkat suku bunga 40%. Total dari keseluruhan NPV tingkat bunga 17% ini nanti kita gunakan sebagai NPV proyek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tabel ketiga. Jadi tabel ketiga sama juga cara menghitungnya. Cuma di sini kondisinya adalah tingkat suku bunganya adalah 22%. Yang sebelumnya 17% diganti menjadi 22%. Kita cari diskon faktornya. Kemudian untuk total untuk benefit dan juga untuk biaya itu normal seperti tabel pertama, tidak ada perubahan. Jadi benefitnya 4.480.000, biayanya pada tahun pertama 78.985.000. Ya, jadi normal ya kondisinya. Yang berubah hanya tingkat suku bunganya. Sama juga mencari NPV 22%, berapa hasilnya dikalikan dan selisih dikali diskon faktor 22%. Kemudian kita cari NPV tingkat bunga 55%, karena pada tingkat bunga ini didapatkan NPV-nya negatif. Jadi untuk nanti keperluan mencari IRR. Jadi IRR diperlukan NPV positif dan juga NPV yang negatif. Oke, selanjutnya kita hitung berapa NPV-nya. Jadi pada kondisi normal sudah ada, kita tidak usah menghitung. Kemudian pada kondisi kedua, jadi kita lihat ke tabel 2, kondisi pertama itu NPV-nya sebesar pada tingkat suku bunga 17%, 39.813.230 ya. Kemudian kita lihat pada kondisi kedua, tabel 3. NPV pada tingkat suku bunga 22%, 51.298.540. Ya, jadi sudah didapatkan. Jadi jika kita lihat di sini kondisinya seluruhnya ini masih layak karena lebih besar dari 1. Selanjutnya kita mencari net BC rasio. Ya, pada kondisi normal kita sudah hitung. Kemudian pada kondisi pertama biaya meningkat 20%, kita lihat
kita lihat pada tabel 2 ya. Kita lihat pada tabel 2. Jadi kita membagi nilai positif, manfaat yang positif dibagi dengan nilai manfaat yang negatif. Jadi ini dijumlahkan seluruhnya, dibagi dengan ini. Jadi dibagi dengan 77.181.200. Jadi totalnya tadi 116.994.430 dibagi 77.181.200 didapatkan hasil 1,52. Tidak usah diisi rupiah ya di depannya, karena rupiah dibagi rupiah akan habis ya. Jadi tidak usah. Tadi kemarin ada beberapa temannya masih mengisi rupiah di sini. Ya, itu tidak perlu. Kemudian tingkat suku bunga yang berlaku 22%, kita lihat net BC-nya. Kita ke tabel 3 pada kondisi kedua. Jadi kita jumlahkan nilai yang positif di NPV 22, kemudian dibagi dengan nilai yang negatif 61.069.670. Setelah dibagi, totalnya tadi 112 juta yang positif, dibagi 61 juta sekian, hasilnya 1,84. Kalau dilihat semuanya berada di atas, lebih besar dari 1, berarti kondisi 1 dan 2 masih layak. Selanjutnya kita mencari IRR. Jadi kita mencari IRR. Jadi IRR itu apabila lebih besar dari tingkat suku bunga umum, maka proyek dikatakan layak. Jadi IRR untuk kondisi normal kemarin kita sudah dapatkan 53,5%. Kemudian kita cari IRR kondisi pertama seluruh biaya meningkat. Itu kita lihat dari NPV 17% dibagi dengan NPV 17%, maaf ini belum saya ganti. NPV 17% dikurangi dengan NPV 40%, jadi NPV yang negatif. Jadi nilainya adalah 35,89%. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua, yaitu dengan kenaikan tingkat suku bunga 22%. Berarti I1-nya kita gunakan 22%, kemudian I2-nya kita gunakan 55%, karena pada tingkat 55% ini dapatkan NPV yang negatif. Jadi NPV satunya 51.298.540 dibagi NPV 1 dikurangi dengan NPV 2. Kemudian didapatkan nilai setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai 52,85%. Karena seluruhnya lebih dari tingkat suku bunga awal, maka proyek dikatakan layak. Selanjutnya kita kesimpulannya tadi sudah ya. Jadi kondisi normal, investasinya, kriteria kelayakan investasi dinyatakan layak untuk dijalankan. Kemudian pada kondisi pertama, seluruh biaya meningkat 20%, usaha ini juga masih layak dijalankan. Kemudian pada kondisi kedua, tingkat suku bunga yang berlaku 22% menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan. Jadi kondisi kedua juga kriteria investasi menunjukkan masih layak. Baik, kita masuk ke kesimpulan analisis sensitivitas. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa bisnis ini sensitif terhadap perubahan biaya, yakni peningkatan total biaya, dan tidak sensitif terhadap perubahan peningkatan suku bunga, karena nilainya tadi perubahan NPV-nya sangat jauh menurun. Signifikan adalah biaya jika terjadi peningkatan biaya sebesar 20%. Dapat dilihat juga net BC-nya. Net BC-nya
dengan peningkatan 20% menjadi 1,52, sedangkan pada tingkat suku bunga yang berlaku 22% menjadi 1,84, jadi lebih rendah pada peningkatan biaya 20%. Jadi bisnis ini sensitif terhadap peningkatan biaya dan tidak sensitif terhadap perubahan peningkatan suku bunga. Baik, terima kasih adik-adik. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, tanggapan ataupun pertanyaan dari hasil yang telah adik-adik hitung, jadi silahkan di cross check kembali dan silahkan ditanyakan agar lebih jelas lagi. Setelah diskusi kita akan lanjutkan ke sesi latihan kasus berikutnya. Terima kasih.